Assalamualaikum. Dalam cerita kali ini, Riko, seorang sopir yang dipecat hanya karena terlambat, harus menghadapi kenyataan yang mengubah hidupnya. Bagaimana kisah cinta dengan bos cantiknya? Alia? Temukan jawabannya. Tulis sholawat di komentar dan dari kota mana kalian menonton. Jangan lupa subscribe untuk cerita menarik lainnya. Semoga yang sudah subscribe selalu diberi kesehatan, rezeki lancar, dan urusan dipermudah oleh Allah. Amin. Pagi itu udara masih terasa dingin. Embun belum sepenuhnya menguap dari dedaunan di sepanjang jalan menuju pusat kota. Riko, seorang sopir pribadi yang sederhana, berjalan terburu-buru. Matanya yang lelah, seakan menahan beban yang tak kunjung usai. Namun, di balik langkah tergesa-gesanya, Riko tahu bahwa hari ini adalah hari penting. Atasannya, Alia, seorang wanita cantik dan sangat disiplin, menuntut kesempurnaan. Tidak ada toleransi bagi keterlambatan. Riko tahu betul bagaimana sikap Alia. Bahkan sedikit saja terlambat, ia bisa kehilangan pekerjaannya. Namun, hari itu, keterlambatannya tak terhindarkan. Ia baru saja memastikan adiknya, Dina, yang terbaring sakit parah, minum obat dan makan sedikit. Riko berlari sekuat tenaga, namun jarum jam sudah menunjukkan pukul 8.05 pagi saat ia sampai di gedung perkantoran. 5 menit terlambat. Hanya 5 menit. Mobil mewah milik Alia terparkir di depan pintu kantor, bersamaan dengan langkah angkuh Alia yang keluar. Setelan blazer elegan dan sepatu hak tinggi yang berderap nyaring, membuat para karyawan yang baru datang hanya bisa menunduk. Mereka tahu betul, jika Alia marah, suasana di kantor akan tegang. Riko tiba dengan napas tersengal. Keringat masih menetes di pelipisnya. Dengan langkah yang perlahan, ia mendekati mobil. "Maaf, Bu. Saya terlambat," ujarnya lirih, berusaha meminta pengertian. Tapi, yang ia terima bukan pengertian, melainkan amarah yang menggelegar. 5 menit? Kamu pikir waktuku ini murah?" Suara Alia meninggi, membuat beberapa staf yang berada di lobi kantor menoleh. Semua mata tertuju pada mereka. "Aku sudah bilang, aku benci ketidakdisiplinan. Kalau aku harus menunggu, bahkan sedetik pun, itu berarti kamu tidak layak bekerja di sini." Riko terdiam. Semua kata-kata yang ingin ia sampaikan, terhenti di lidahnya. Hanya ada rasa sesak di dadanya. "Aku pecat kamu mulai hari ini. Aku tidak butuh sopir yang tidak bisa diandalkan," lanjut Alia dengan tegas. Riko hanya bisa menunduk. Harga dirinya hancur. Ia tahu, meskipun hanya 5 menit, itu sudah cukup untuk mengubah segalanya. Tanpa bisa berkata apa-apa, ia menutup pintu mobil dengan hati-hati, melangkah mundur, dan berbalik pergi. Alia tidak peduli. Ia hanya melangkah masuk dengan wajah masam, merasa semua sudah berakhir. Namun, bagi Riko, dunia terasa runtuh dalam sekejap. Pekerjaan yang selama ini ia anggap penting, kini hilang begitu saja hanya karena 5 menit yang terlambat. Tanpa ada yang tahu alasan di balik keterlambatannya, Riko melangkah keluar dari gedung megah itu, dengan hati yang berat. Langkahnya terasa semakin berat ketika ia memasuki gang sempit menuju rumah kontrakan kecilnya. Suasana yang kontras dengan dunia gemerlap kantor yang baru saja ia tinggalkan. Rumahnya yang sederhana, dinding kayu tua dengan cat yang mengelupas, atap bocor di beberapa sudut. Meski begitu, bagi Riko, tempat itu adalah satu-satunya dunia yang penuh arti. Di dalamnya, ada Dina, adiknya yang sangat ia cintai. Sesampainya di rumah, aroma obat-obatan langsung menyergap hidungnya. Dina terbaring lemah di ranjang kecil, tubuhnya yang kurus dan wajahnya yang pucat menunjukkan betapa beratnya perjuangan yang ia hadapi setiap hari. Riko duduk di samping ranjang, mengelus rambut Dina dengan lembut, memaksakan senyum meskipun hatinya remuk. "Mas sudah di sini, Din? Gimana hari ini?" tanyanya lembut, berusaha membuat Dina merasa sedikit lebih baik. Dina hanya mengangguk pelan, matanya yang berkaca-kaca menatap kakaknya. "Mas, kalau Mas ada di sini, rasanya lebih tenang," bisiknya. Kata-kata itu menyentuh hati Riko. Setiap pagi, ia harus memastikan Dina baik-baik saja sebelum berangkat bekerja. Semua itu ia lakukan seorang diri, tanpa bantuan siapapun. Dan pagi ini, keterlambatan yang membuatnya kehilangan pekerjaan hanyalah
akibat dari rasa tanggung jawab yang besar terhadap adiknya. Ia tahu risikonya, namun ia tidak bisa meninggalkan Dina dalam keadaan seperti itu. Setelah memastikan Dina makan sedikit dan minum obat, Riko duduk di kursi kecil di sudut ruangan, menyandarkan tubuhnya yang lelah. Hari itu, ia tak tahu harus bagaimana menjelaskan kepada Dina bahwa pekerjaannya telah hilang. Namun, meskipun hatinya hancur, ia tak ingin menunjukkan kegelisahannya di depan Dina. "Din, kalau Mas nggak bisa lagi kerja, jangan khawatir ya. Mas akan cari cara apa saja, asal kamu bisa sembuh," kata Riko dengan suara yang bergetar, berusaha meyakinkan Dina meskipun dirinya sendiri sudah tak yakin. Dina menoleh, menatap kakaknya dengan mata berkaca-kaca. "Mas, jangan terlalu capek. Aku sudah cukup bahagia punya Mas di sini," jawabnya lemah. Riko tersenyum pahit. Ia tahu, meskipun adiknya berusaha tegar, tubuhnya semakin melemah. Dalam hatinya, ia berjanji untuk tidak menyerah. Apapun yang terjadi, ia akan terus berjuang untuk Dina, bahkan jika harus menukar kehidupannya sendiri. Sementara itu, di kantor Alia, bisik-bisik mengenai pemecatan Riko mulai terdengar. Para karyawan membicarakan kejadian itu dengan rasa penasaran, sementara seorang staf perempuan bernama Rani merasa ada yang tidak beres. Ia mengingat bagaimana setiap pagi Riko selalu tampak kelelahan dan sering membawa obat-obatan dalam tasnya. Rani merasa iba, namun ia ragu untuk ikut campur. Ia tahu betul, jika berbicara dengan Alia, ia mungkin akan marah besar. Namun, rasa iba terhadap Riko semakin menggerogoti hatinya. Ia merasa harus melakukan sesuatu untuk mengungkapkan kebenaran tentang Riko yang selama ini tidak pernah diketahui oleh Alia. Hari itu, suasana kantor kembali berjalan seperti biasa. Suara mesin fotokopi berdengung, telepon berdering silih berganti, dan para karyawan sibuk mengetik di meja mereka. Namun, ada satu topik yang tidak bisa terhindarkan dari bisik-bisik di sudut ruang kantor. Semua orang membicarakan pemecatan Riko, sopir pribadi Alia yang hanya terlambat 5 menit namun langsung dipecat. Beberapa karyawan merasa bahwa keputusan itu terlalu keras, tetapi tidak ada yang berani melawan. Rani, seorang staf perempuan yang selama ini selalu memperhatikan Riko, merasa bahwa ada sesuatu yang janggal. Ia sering melihat Riko datang dengan wajah lelah, tampak seperti seseorang yang sedang berjuang. Bahkan, beberapa kali ia pernah melihat Riko memasukkan obat-obatan ke dalam tasnya sebelum berangkat kerja. Jika hanya seorang sopir, kenapa ia membawa obat-obatan setiap hari? Rani merenung, merasa tidak bisa membiarkan keadaan ini berlanjut. Riko bukanlah orang yang malas atau tidak disiplin seperti yang sering dikatakan. Ada sesuatu yang lebih besar yang ia tanggung. Ia tahu bahwa keterlambatan Riko bukan semata-mata karena tidak menghargai waktu, tetapi karena ia memiliki tanggung jawab yang jauh lebih berat daripada sekadar pekerjaan. Malam itu, setelah bekerja, Rani duduk sendiri di kantin kantor. Pikirannya terus melayang pada Riko dan kondisi adiknya. Ia merasa bahwa Alia harus tahu kenyataan tentang Riko. Ia tidak bisa lagi membiarkan bos mereka menghakimi seseorang tanpa mengetahui keseluruhan cerita. Kalau benar Riko punya alasan penting, bukankah Alia harus tahu? Pikir Rani dalam hati. Namun, di sisi lain, ia juga ragu. Jika ia berbicara kepada Alia, bagaimana jika malah semakin memperburuk keadaan? Bagaimana jika Alia malah marah karena ia ikut campur urusan pribadi? Rani terus berpikir, merasa gelisah. Tapi, hatinya mengatakan bahwa ia tidak bisa membiarkan Riko terus dicap buruk tanpa alasan yang jelas. Keesokan harinya, suasana kantor masih sama. Rani berjalan dengan langkah berat menuju ruang kerja Alia. Ia tahu ini bukan langkah mudah. Alia dikenal sebagai sosok yang sangat tegas, bahkan terkadang sulit didekati. Namun, sesuatu di dalam dirinya mendorongnya untuk melangkah maju. Kali ini, ia tidak bisa diam. Dengan perasaan yang campur aduk, Rani mengetuk pintu ruang kerja Alia. Suara derap sepatu hak tinggi terdengar di dalam, diiringi dengan dentingan laptop yang masih terbuka. "Masuk," terdengar suara Alia yang datar, tetapi penuh wibawa. Rani membuka pintu dengan ragu. Di balik meja besar dari kayu jati, Alia duduk dengan ekspresi dingin, fokus pada layar laptopnya. Ruangan itu terasa sunyi dan tegang. Rani menelan ludah, berusaha mengumpulkan keberanian untuk berbicara.
Maaf, Bu. Saya datang bukan untuk urusan pekerjaan, tapi tentang Pak Riko, sopir yang kemarin Ibu pecat, ujar Rani dengan suara pelan, namun tegas. Mendengar nama Riko, Alia langsung menoleh. Ekspresinya berubah menjadi serius, bahkan sedikit tidak suka. Oh, sopir itu kenapa? Kamu mau membelanya? Alia bertanya dengan nada tinggi, mencoba menutupi kekesalannya. Namun, Rani tidak mundur. Ia menggenggam erat map kerjanya dan menatap Alia dengan serius. Bu, saya rasa Ibu salah menilai. Riko tidak pernah malas. Saya sering melihatnya membawa obat-obatan saat masuk kerja. Dan saya tahu dia punya adik yang sakit parah di rumah. Setiap pagi, dia harus merawatnya sendirian sebelum berangkat bekerja. Itu sebabnya dia sering terlambat. Kata-kata Rani mengalir begitu saja, penuh keyakinan. Alia terdiam sejenak, matanya menyipit, mencoba mencerna apa yang baru saja didengarnya. Adik sakit parah? Obat-obatan? Kamu yakin dengan apa yang kamu katakan? Tanya Alia, masih ragu, namun dengan nada yang mulai berubah. Rani mengangguk mantap. Saya lihat sendiri beberapa kali. Riko tidak pernah berniat buruk atau sengaja meremehkan pekerjaan. Dia hanya terjebak dalam keadaan sulit. Ruangan itu terdiam sejenak. Alia memandangi Rani dengan tatapan yang sulit dipahami. Ia mulai merasa ada sesuatu yang goyah dalam hatinya. Selama ini, ia hanya menilai Riko dari segi kinerja dan kedisiplinan, tanpa pernah tahu cerita di balik setiap keterlambatannya. Alia mencoba menahan perasaan yang mulai mengganggu pikirannya. Kenapa dia tidak pernah bilang langsung padaku? Kenapa dia tidak memberitahu aku tentang semua itu? Rani menunduk, seolah memahami apa yang dirasakan Alia. Mungkin dia takut, Bu. Takut dianggap mencari alasan atau mungkin dia tidak ingin terlihat lemah di depan orang lain. Jawab Rani pelan. Alia terdiam. Pikiran-pikirannya mulai kacau. Sebuah keraguan muncul dalam dirinya, dan rasa bersalah perlahan menghampiri. Ia menatap Rani dengan ekspresi yang lebih lembut, namun penuh pertanyaan. Keesokan harinya, Alia merasa gelisah. Pikirannya terus dipenuhi dengan kata-kata Rani yang ia dengar kemarin. Selama ini, ia hanya menilai Riko dari segi kedisiplinan dan kinerjanya, tanpa pernah mencoba memahami alasan di balik tindakannya. Alia yang terkenal tegas dan selalu menjaga jarak dengan para karyawan, kini merasakan sesuatu yang berbeda. Ia merasa bahwa ia harus melihat sendiri kebenaran tentang Riko, dan mungkin juga untuk menebus kesalahannya. Dengan tekad yang baru, Alia memutuskan untuk mengunjungi rumah Riko. Suasana kantor yang sibuk seakan tidak berpengaruh pada pikirannya. Ia merasa bahwa ada yang harus ia lakukan untuk memperbaiki keadaan ini. Setelah mendapatkan alamat dari Rani, Alia segera meluncur menuju gang sempit yang diberitahukan. Mobil mewahnya melaju melalui jalanan kota yang semakin sempit. Gedung-gedung tinggi dan kafe modern mulai berganti dengan rumah-rumah kecil dan kios sederhana. Jalanan semakin menyempit, dan akhirnya mobilnya terpaksa berhenti di ujung gang. Alia, yang biasanya selalu terlihat anggun dan percaya diri, kini merasa canggung. Ia mengenakan sepatu hak tinggi, dan setiap langkahnya di jalanan becek terasa berbeda. Beberapa anak kecil yang bermain di sekitar sana menatap heran pada sosok wanita cantik dengan pakaian rapi dan wangi parfum mahal yang tampak asing di lingkungan itu. Alia sedikit gugup, namun tekadnya lebih besar dari rasa risih yang ia rasakan. Ia melangkah maju menuju rumah Riko, sebuah rumah kayu tua yang catnya sudah mengelupas, pintunya retak, dan jendela-jendelanya hanya tertutup dengan kain lusuh. Alia berhenti di depan pintu rumah itu. Untuk pertama kalinya, wajahnya yang biasanya penuh percaya diri kini berubah. Ia merasa ada sesuatu yang mengganjal di dadanya. Dengan perlahan, ia mengetuk pintu. Tidak ada jawaban. Alia mengetuk lagi, kali ini sedikit lebih keras. Beberapa detik kemudian, pintu terbuka, dan sosok Riko yang lelah muncul di balik pintu. Bu Alia? Suaranya tercekat, terkejut melihat siapa yang datang. Alia menatap Riko dengan mata yang penuh rasa ingin tahu. Boleh aku masuk? Tanyanya, suaranya sedikit gemetar. Riko sempat ragu sejenak, namun akhirnya ia mempersilakan Alia masuk. Begitu Alia melangkah ke dalam rumah, aroma obat-obatan langsung menyergap hidungnya. Ia melihat ruangan yang sempit dan sederhana,
dengan dinding kayu yang sudah mulai rapuh. Di sudut ruangan, sebuah ranjang kecil terlihat, dan di atasnya terbaring Dina, adik Riko, dengan tubuh yang kurus dan wajah pucat. Dina terbaring lemah, selang infus sederhana tergantung di samping tempat tidur. Napasnya terdengar berat, seolah setiap hembusan adalah perjuangan besar. Alia terkejut, dunia seakan berhenti sejenak. Ia yang selama ini menilai Riko hanya berdasarkan disiplin, kini menyaksikan kenyataan yang berbeda. Semua yang ia anggap penting ternyata tidak sebanding dengan perjuangan hidup yang sedang Riko hadapi. "Dia adikmu?" tanya Alia pelan, hampir berbisik. Riko menunduk, matanya penuh kesedihan. "Iya, Bu. Namanya Dina. Dia satu-satunya keluarga yang kumiliki sejak orang tua kami meninggal. Aku yang merawatnya." Alia duduk di samping ranjang Dina, memegang tangan dingin gadis itu. Rasa bersalah semakin menekan dadanya. Ia yang dulu menilai Riko hanya sebagai sopir, kini melihatnya sebagai seorang pria yang berjuang tanpa henti demi adiknya. Riko, yang selama ini tampak kuat dan teguh, ternyata memiliki beban yang tak terbayangkan oleh orang lain. Dina, meskipun terbaring lemah, perlahan membuka matanya dan menoleh ke arah tamunya. "Mas, siapa dia?" tanyanya dengan suara yang hampir tak terdengar. Riko tersenyum tipis, mencoba menenangkan adiknya. "Ini Bu Alia, bos Mas," jawabnya dengan lembut. Alia yang mendengar kata "bos" itu merasa perasaan bersalahnya semakin dalam. Ia menatap Dina dengan pandangan yang penuh iba, dan tanpa sadar, air matanya mulai menetes. Untuk pertama kalinya dalam hidupnya, Alia merasakan empati yang mendalam. Selama ini, ia hanya melihat orang dari segi kinerja, tanpa menyadari ada banyak kisah di balik setiap orang yang ia temui. Riko kembali berbicara dengan suara serak. "Dia sering kambuh setiap pagi. Jadi aku harus pastikan dia baik-baik saja sebelum berangkat kerja. Kadang aku hanya bisa memastikan dia makan dan minum obat sedikit, meskipun aku juga kelelahan." Alia menunduk, hatinya semakin sesak mendengar pengorbanan Riko. Ia merasa bahwa selama ini ia salah menilai. Keterlambatan Riko yang sering ia anggap sebagai ketidakdisiplinan, ternyata bukanlah sebuah alasan yang bisa dipandang sebelah mata. Riko tidak pernah berniat meremehkan pekerjaannya. Ia hanya seorang kakak yang berusaha sekuat tenaga menjaga adiknya tetap hidup. Alia terdiam beberapa saat, menatap wajah Riko yang penuh dengan kelelahan namun juga penuh cinta pada adiknya. "Riko, aku tidak tahu. Aku menilai kamu terlalu cepat," ucap Alia dengan suara gemetar. Riko hanya menunduk, tidak bisa berkata apa-apa. Alia terdiam, hatinya terasa berat. Ia menatap Dina yang terbaring lemah, lalu memalingkan pandangannya ke Riko. Setelah beberapa detik yang terasa seperti berjam-jam, Alia akhirnya mengangkat wajahnya dan menatap Riko dengan mata yang berkaca-kaca. Aku menilai kamu terlalu cepat," ucap Alia dengan suara pelan, penuh penyesalan. "Aku hanya melihat keterlambatanmu tanpa mengetahui apa yang sebenarnya terjadi di balik itu semua. Maafkan aku, Riko." Riko menatap Alia, masih dengan perasaan bingung. Ia tidak pernah membayangkan bahwa bosnya yang selama ini tegas dan keras bisa mengungkapkan kata-kata itu. "Maaf." Sejak pertama kali bertemu Alia, ia hanya mengenal sosok wanita yang selalu mengutamakan disiplin dan aturan, tanpa memberi ruang untuk kelemahan atau alasan. Namun, sekarang, melihat ekspresi yang penuh penyesalan di wajah Alia, Riko merasa ada perubahan besar yang terjadi. "Aku tidak tahu harus berkata apa, Bu," jawab Riko dengan suara serak, seakan berat untuk melepaskan perasaan yang selama ini terkunci di dadanya. "Saya tidak pernah berniat meremehkan pekerjaan. Tapi, saya tidak bisa meninggalkan Dina dalam keadaan seperti itu." Alia mengangguk pelan, merasa semakin tersentuh. Untuk pertama kalinya, ia melihat Riko bukan hanya sebagai seorang sopir yang disiplin, tetapi sebagai seorang manusia yang penuh kasih sayang dan pengorbanan. Dalam hatinya, Alia menyadari bahwa ada lebih banyak hal yang penting dalam hidup selain sekadar aturan dan kedisiplinan. Ada cinta, tanggung jawab, dan pengorbanan yang seringkali tersembunyi di balik tindakan seseorang. Alia menatap Riko dengan lebih lembut, mencoba menenangkan dirinya yang masih dipenuhi rasa bersalah. "Aku ingin membantu. Aku ingin memastikan Dina mendapatkan perawatan yang layak. Kamu sudah terlalu lama menanggung beban ini sendirian,"
ucap Alia dengan tulus. Riko menatap Alia dengan penuh rasa terima kasih, meskipun hatinya masih diliputi kebingungan. Tapi, Bu, saya tidak tahu bagaimana membalas kebaikan ini. Saya hanya sopir, saya tidak pantas menerima bantuan sebesar ini. Alia tersenyum, kali ini senyuman yang penuh kehangatan. Riko, kamu lebih dari sekadar sopir. Kamu adalah seseorang yang luar biasa. Seorang kakak yang rela mengorbankan segalanya untuk adiknya. Itu jauh lebih berharga daripada jabatan atau status apapun. Jadi, biarkan aku membantu. Riko terdiam, matanya berkaca-kaca. Selama ini, ia tidak pernah mengira bahwa seseorang seperti Alia, yang selama ini ia anggap hanya sebagai bos yang keras, akan melihat dirinya dengan cara yang berbeda. Ia merasa bingung, antara rasa terima kasih yang mendalam dan ketidakpastian yang masih mengganggu hatinya. Namun, satu hal yang pasti, ia tidak bisa menolak kebaikan yang datang dari Alia. Beberapa menit kemudian, Alia mengeluarkan ponselnya dan menelepon rumah sakit terdekat. Halo, saya membutuhkan ambulans segera. Ada pasien perempuan muda dengan kondisi kritis. Tolong siapkan ruang perawatan untuknya, ujar Alia dengan tegas, meskipun hatinya masih bergetar. Riko terkejut mendengar percakapan itu. Bu, apa yang ibu lakukan? Tanyanya dengan suara tercekat, merasa cemas. Alia menatapnya dengan mantap. Aku akan mengurus semua pengobatan Dina mulai sekarang. Kamu sudah terlalu lama menanggung beban ini sendirian, Riko. Ini bukan hanya tentang pekerjaan, tapi tentang hati. Kamu tidak sendirian lagi. Setelah itu, suara sirine ambulans terdengar dari kejauhan, semakin mendekat. Alia berdiri dan melangkah ke pintu, menunggu kedatangan ambulans. Riko menatapnya dengan mata yang penuh rasa terima kasih. Di saat yang paling sulit, ia menemukan seseorang yang peduli tanpa mengharapkan balasan. Ia tidak tahu bagaimana cara membalas kebaikan Alia, tetapi yang ia tahu, hidupnya telah berubah untuk selamanya. Ketika ambulans tiba, Riko menggenggam tangan Dina dengan erat, sementara Alia berdiri di samping mereka, memberikan dukungan tanpa kata-kata. Dina dipindahkan dengan hati-hati ke tandu, dan mereka berdua mengantarnya ke rumah sakit. Saat itu, Riko merasa ada sedikit cahaya yang kembali bersinar dalam hidupnya yang gelap. Selama ini, ia hanya berjuang sendirian, tetapi kini ia memiliki seseorang yang peduli. Alia yang biasanya mengemudi dengan sikap dingin dan tegas, kali ini mengendarai mobil dengan penuh perhatian. Ia memastikan Riko dan Dina dalam keadaan aman. Malam itu, perjalanan mereka menuju rumah sakit bukan hanya perjalanan untuk menyelamatkan seorang adik yang sakit, tetapi juga perjalanan untuk menemukan kembali kemanusiaan yang sering terlupakan. Di rumah sakit, Dina segera mendapatkan perawatan yang layak. Riko merasa lega, namun hatinya juga dipenuhi rasa syukur yang mendalam. Ia tidak pernah membayangkan bahwa seseorang seperti Alia, yang dulu hanya ia kenal sebagai bos, kini telah menjadi orang yang sangat berarti dalam hidupnya. Hari-hari berlalu dengan lambat, namun bagi Riko, semuanya terasa berbeda setelah peristiwa malam itu. Dina, adiknya, kini mendapat perawatan yang lebih baik di rumah sakit. Setiap harinya, Riko merasa hatinya lebih ringan, meskipun ia tahu masih banyak tantangan yang harus dihadapi. Ia terus menjaga Dina, memastikan semuanya berjalan dengan baik, dan berusaha melawan rasa lelah yang tak kunjung hilang. Namun, ada satu hal yang tidak pernah ia harapkan, Alia. Sejak kejadian malam itu, Alia mulai mengunjungi mereka secara rutin. Tidak hanya untuk memeriksa kondisi Dina, tetapi juga untuk berbicara dengan Riko. Setiap kali Alia datang, suasana di rumah itu terasa lebih hangat, meskipun keadaan tetap sederhana. Alia mulai terlihat lebih sering berada di rumah sakit, berbicara dengan para dokter dan memastikan bahwa perawatan Dina berjalan dengan baik. Ia membawa buah-buahan, makanan hangat, dan bahkan terkadang sekotak nasi yang ia belikan untuk Riko, yang selalu lupa makan karena sibuk menjaga adiknya. Riko yang awalnya merasa canggung, kini mulai terbiasa dengan kehadiran Alia. Ada sesuatu dalam diri Alia yang mulai mengubah pandangannya. Dari sosok bos yang dingin dan tidak peduli, kini ia melihat Alia sebagai seseorang yang peduli, yang lebih menghargai nilai-nilai kemanusiaan dan pengorbanan. Ia merasa ada ikatan yang tak terucapkan di antara mereka, meskipun awalnya hanya ada jarak yang tebal antara atasan dan bawahan. Suatu sore,
Ketika Riko sedang duduk di samping ranjang Dina, Alia datang dengan membawa sebuah kotak makanan. Tanpa berkata banyak, ia meletakkan kotak itu di meja kecil samping ranjang. Riko menatapnya, agak terkejut dengan perhatian yang diberikan Alia. "Kamu harus makan, Riko," kata Alia dengan lembut. "Jangan lupa makan. Kalau kamu tidak makan, siapa yang akan merawat Dina?" Riko tersenyum tipis, merasa terharu dengan perhatian yang diberikan. "Terima kasih, Bu Alia. Saya tidak tahu harus bagaimana membalas kebaikan ini," jawabnya dengan suara rendah. Alia duduk di kursi kecil di samping ranjang Dina. "Tidak perlu membalas apa-apa, Riko. Aku hanya ingin memastikan kamu baik-baik saja. Dina juga butuh kamu, dan aku ingin memastikan kamu tidak kelelahan. Jangan biarkan dirimu jatuh hanya karena ingin menjaga orang lain." Riko menatap Alia dengan tatapan yang penuh rasa terima kasih. Selama ini, ia tidak pernah membayangkan bahwa bosnya akan peduli begitu banyak. Ia merasa ragu, antara merasa tidak pantas mendapatkan kebaikan sebesar itu atau merasa sangat bersyukur. Namun, apa yang jelas, Alia telah mengubah hidupnya, memberinya harapan dan kepercayaan kembali pada kehidupan. Beberapa minggu kemudian, kondisi Dina mulai membaik. Ia semakin kuat dan bisa duduk di ranjang. Senyum tipis mulai muncul di wajahnya, dan Riko merasa beban yang selama ini ia tanggung sedikit demi sedikit mulai terangkat. Meskipun perjalanan mereka masih panjang, ia merasa ada sinar harapan yang kembali muncul di tengah kegelapan yang pernah menyelimuti mereka. Suatu hari, Alia meminta Riko untuk berbicara dengannya setelah bekerja. Mereka berdua duduk di ruang tamu rumah Riko yang sederhana, dengan cahaya lampu yang redup. Alia terlihat sedikit gugup, meskipun ia selalu terlihat percaya diri di kantor. "Riko, ada sesuatu yang ingin aku bicarakan denganmu," kata Alia pelan. "Aku ingin kamu kembali bekerja untukku. Aku tahu aku pernah memecatmu dengan cara yang sangat salah, dan aku ingin memperbaikinya." Riko terkejut mendengar permintaan itu. Ia menatap Alia dengan mata terbuka lebar, tidak percaya dengan apa yang ia dengar. "Bu, saya pikir ibu sudah membuat keputusan yang pasti," jawabnya, masih terkejut. Alia mengangguk pelan. "Ya, aku memang membuat keputusan itu. Tapi aku menyadari bahwa aku menilai kamu terlalu cepat. Aku tidak tahu alasan dibalik keterlambatanmu, dan aku tidak seharusnya membuat keputusan tanpa memahami semua itu. Maafkan aku, Riko." Riko terdiam. Ia tidak tahu apa yang harus dikatakan. Ia merasa bingung, tetapi di satu sisi, hatinya merasa ringan. Selama ini, ia hanya berusaha bertahan untuk Dina, dan kini, melihat Alia mengakui kesalahannya, membuatnya merasa dihargai. Setelah beberapa detik hening, Riko akhirnya menjawab, "Jika ibu serius, saya akan kembali bekerja. Tapi, bukan untuk menebus kesalahan atau mendapatkan pekerjaan. Saya ingin melakukannya karena ibu sudah membantu saya dan Dina. Itu sudah lebih dari cukup." Alia tersenyum tipis, senyum yang sangat berbeda dari senyum angkuhnya yang dulu. "Terima kasih, Riko. Aku ingin kita bekerja bersama, bukan sebagai atasan dan bawahan, tetapi sebagai teman. Tidak ada jarak lagi di antara kita." Riko hanya bisa tersenyum, merasa bahwa hubungan mereka telah berubah. Dari seorang bos yang mengintimidasi menjadi seseorang yang ia hormati dan hargai. Mungkin, kehidupan tidak selalu bisa dijelaskan dengan aturan dan disiplin semata. Ada banyak hal yang lebih besar dari itu. Kehidupan Riko dan Alia kini berada di jalur yang sangat berbeda dari sebelumnya. Meski masih ada rasa canggung antara mereka, hubungan mereka semakin kuat. Riko kembali bekerja dengan penuh semangat. Alia, yang sebelumnya hanya memandangnya sebagai seorang sopir, kini melihatnya sebagai teman dan seseorang yang sangat dihormatinya. Kehidupan mereka yang dulunya penuh perbedaan status, kini mulai merubah arah. Alia semakin sering mengunjungi Riko di rumah kontrakannya, tempat yang dulu ia anggap sebagai simbol keterbatasan. Kini, rumah itu terasa berbeda. Ada kehangatan yang mulai menyelimuti setiap sudutnya. Setiap kali Alia datang, Riko merasa hatinya semakin terbuka, meski ia masih merasa tidak pantas menerima perhatian sebesar itu. Namun, ia mulai belajar bahwa kebaikan datang dari tempat yang tak terduga. Malam itu, setelah Alia mengantarkan Riko dan Dina ke rumah sakit untuk pemeriksaan rutin,
Mereka berdua duduk di kursi ruang tunggu. Ada sesuatu yang berbeda. Suasana di antara mereka tidak lagi terasa kaku. Mereka mulai berbicara tentang hal-hal ringan, tentang hidup, impian, dan masa depan. "Rico, kamu sudah memikirkan masa depanmu setelah semuanya selesai?" tanya Alia sambil memandangi layar ponselnya, meskipun matanya terus tertuju pada Rico. Rico terdiam sejenak. Ia tidak pernah benar-benar memikirkan masa depan setelah perjuangannya menjaga Dina. Selama ini, hidupnya hanyalah tentang adiknya, dan untuk pertama kalinya ia merasakan bahwa mungkin ada lebih dari itu. "Saya belum pernah memikirkannya, Bu," jawab Rico pelan. "Saya hanya berusaha memastikan Dina bisa sembuh dan tidak merasa sendirian. Itulah yang terpenting bagi saya." Alia tersenyum, matanya menatap Rico dengan rasa kagum. "Kamu tahu, Rico, hidup tidak selalu tentang bertahan. Terkadang kita perlu merencanakan sesuatu yang lebih besar untuk diri kita sendiri, sesuatu yang bisa memberi arti lebih." Rico menunduk, merasa berat untuk mengungkapkan pikirannya. "Saya tidak tahu apa yang akan terjadi setelah ini, Bu. Selama ini saya hanya fokus pada adik saya. Saya takut jika saya mulai berpikir tentang diri sendiri, saya akan kehilangan semuanya." Alia menatapnya dengan penuh pengertian. "Kamu tidak perlu takut, Rico. Kamu sudah melalui begitu banyak hal yang berat. Kamu sudah berkorban untuk keluarga, dan sekarang saatnya untuk berpikir tentang dirimu sendiri juga." Suasana di ruang tunggu terasa hening sejenak. Alia, yang biasanya selalu tegas dan penuh kontrol, kini berbicara dengan nada yang lebih lembut, lebih terbuka. Rico, yang dulu hanya mengenal Alia sebagai bosnya, kini mulai melihat sisi lain dari dirinya. Sisi yang penuh perhatian, kelembutan, dan pengertian yang tidak pernah ia duga sebelumnya. Hari-hari mereka berlalu dengan lebih santai. Rico dan Alia mulai berbicara lebih banyak, bahkan terkadang tertawa bersama. Setiap percakapan terasa lebih dekat, lebih manusiawi. Alia bahkan mulai membuka sedikit tentang hidupnya. Rico terkejut mengetahui bahwa meskipun Alia adalah sosok yang sukses, dia juga merasakan kesepian dalam hidupnya yang penuh dengan aturan dan tekanan. Rico merasa nyaman di dekat Alia. Ia tidak lagi melihatnya hanya sebagai bos yang angkuh, tetapi sebagai seseorang yang peduli, yang menghargai kehadirannya. Meski ada perbedaan besar antara mereka, Rico mulai merasa bahwa hubungan ini bisa lebih dari sekadar profesional. Pada suatu sore, setelah selesai bekerja, Alia mengajak Rico untuk berjalan-jalan sejenak. Mereka pergi ke taman kota, tempat yang dulu tak pernah terbayangkan oleh Rico untuk pergi bersama bosnya. Di sana, mereka duduk di bangku panjang di bawah pohon besar, menikmati suasana sore yang tenang. "Aku tahu kita punya dunia yang sangat berbeda, Rico," kata Alia setelah beberapa saat diam. "Tapi, aku merasa ada banyak hal yang bisa kita pelajari satu sama lain. Aku ingin kamu tahu, aku menghargai apa yang telah kamu lakukan. Tidak hanya untuk Dina, tetapi juga untuk dirimu sendiri." Rico menatap Alia dengan penuh rasa terima kasih. Ia tidak pernah membayangkan bahwa hidupnya yang sederhana bisa membawa perubahan besar. Dari seorang sopir yang sering dipandang rendah, kini ia merasa dihargai dan diakui. Tidak hanya oleh Alia, tetapi juga oleh dirinya sendiri. "Aku juga belajar banyak dari kamu, Bu Alia," jawab Rico dengan suara tenang. "Kamu mengajarkan saya bahwa kadang-kadang kita harus berani membuka hati untuk menerima perubahan." Alia tersenyum. "Dan kita berdua tahu, perubahan itu bisa datang dari tempat yang tidak terduga." Sore itu, di bawah pohon besar di taman kota, Rico dan Alia merasa bahwa dunia mereka yang sebelumnya terasa begitu jauh kini mulai menyatu. Mereka tidak lagi terhalang oleh status atau posisi. Yang ada hanya dua manusia yang saling menghormati dan belajar dari satu sama lain. Hari-hari setelah perbincangan mereka di taman kota terasa semakin berbeda. Rico mulai merasa ringan menjalani hari-harinya. Setiap kali Alia datang untuk mengunjungi Dina, ada perasaan hangat yang menyelimuti rumah kontrakan kecil itu. Alia yang dulu hanya datang dengan wajah tegas dan penuh kontrol, kini datang dengan senyum yang lebih sering tersungging di wajahnya, berbicara dengan lembut dan penuh perhatian. Rico, meskipun masih merasa canggung, semakin merasa diterima, dan hubungan mereka pun semakin dekat. Dina, yang kini semakin sehat, mulai menunjukkan senyum yang lebih sering. Setiap kali Alia datang,
Dina terlihat lebih ceria, meski tubuhnya masih terlihat lemah. Alia bahkan sering membawakan makanan ringan dan berbicara dengan Dina, mencoba mengenal adik Riko lebih dekat. Riko, yang tadinya ragu, kini merasa lega melihat perubahan positif dalam diri Dina, dan yang lebih penting, ia merasa bahwa dirinya tidak lagi berjalan sendirian. Suatu hari, saat mereka sedang duduk bersama di ruang tamu, Alia memandang Riko dengan tatapan yang lebih dalam dari biasanya. Ada sesuatu yang berbeda di matanya, seolah ia ingin mengungkapkan sesuatu yang selama ini ia pendam. "Riko," suara Alia terdengar lebih serius daripada biasanya. "Aku ingin berbicara denganmu tentang sesuatu yang penting." Riko yang sedang membantu Dina untuk makan, menoleh ke arah Alia, dengan tatapan penuh tanya. "Ada apa, Bu?" Alia menelan ludah, tampak sedikit ragu sebelum melanjutkan. Aku merasa ada sesuatu yang lebih antara kita. Sejak aku datang ke sini dan mengenal kamu lebih dalam, aku mulai menyadari bahwa aku tidak bisa lagi mengabaikan perasaan ini. Aku ingin jujur padamu." Riko terdiam sejenak, matanya sedikit membelalak, mencoba mencerna apa yang baru saja Alia katakan. Ia tidak pernah membayangkan bahwa seorang wanita seperti Alia, yang dulu ia anggap hanya bos yang keras, kini mengungkapkan perasaan yang begitu dalam. Riko merasakan kebingungannya bercampur dengan rasa terharu. "Apa maksud ibu?" tanya Riko dengan hati-hati, meskipun dalam hatinya, ia sudah mulai merasakan apa yang akan dikatakan Alia. Alia menarik napas dalam-dalam, kemudian menatap Riko dengan mata yang penuh ketulusan. "Aku merasa aku jatuh cinta padamu, Riko. Tidak hanya karena apa yang telah kamu lakukan untuk Dina, tetapi juga karena kamu adalah sosok yang sangat luar biasa. Kamu telah mengajarkan aku banyak hal tentang pengorbanan, tentang cinta yang tidak mengharapkan balasan." Riko terdiam, sulit untuk mempercayai kata-kata itu. Hatinya berdebar-debar, dan pikirannya terasa kabur. Ia menatap Alia dengan tatapan yang penuh kebingungannya. "Bu Alia, saya tidak tahu harus berkata apa. Dunia kita sangat berbeda, dan saya tidak pernah membayangkan sesuatu seperti ini bisa terjadi," ujar Riko, suara pelan penuh kebingungan. Alia tersenyum lembut, namun ada kesedihan di balik senyuman itu. "Aku tahu, Riko. Dunia kita memang sangat berbeda. Tapi, perasaan ini datang dengan cara yang tidak terduga. Aku tidak bisa memaksakan perasaan ini, tetapi aku ingin kamu tahu bahwa aku sudah mulai melihat dunia dengan cara yang berbeda, berkat kamu." Riko menunduk, mencoba meredakan perasaan yang membingungkan. Ia merasa berat untuk menerima kenyataan ini, tetapi di sisi lain, ada perasaan yang tumbuh dalam dirinya yang membuatnya sulit untuk mengabaikan kata-kata Alia. "Aku tidak pernah merasa begitu dihargai, Bu. Tapi saya takut jika kita tetap bersama, perbedaan ini akan semakin besar. Saya hanya seorang sopir, sementara kamu adalah bos besar yang sukses. Dunia kita tidak akan pernah sama," ujar Riko dengan suara bergetar, mengungkapkan ketakutannya. Alia mendekat, duduk di samping Riko dengan tatapan lembut. "Aku tidak peduli dengan perbedaan itu, Riko. Apa yang aku lihat adalah hati yang tulus, yang selalu mengutamakan orang lain. Aku jatuh cinta padamu karena siapa dirimu, bukan karena apa yang kamu miliki atau status sosialmu." Riko terdiam, mendengarkan kata-kata Alia yang menyentuh hati. Ia merasa semakin terperangkap dalam perasaan yang bertentangan. Ia ingin sekali percaya bahwa perasaan Alia adalah sesuatu yang nyata. Namun ia juga tahu bahwa jalan yang mereka pilih tidak akan mudah. Perbedaan mereka begitu mencolok, dan Riko takut jika hubungan ini hanya akan berakhir dengan kekecewaan. Namun, meskipun ada keraguan dalam hatinya, Riko merasa bahwa ia tidak bisa menutup matanya terhadap perasaan yang mulai tumbuh antara mereka. Untuk pertama kalinya, ia merasa bahwa dunia yang ia jalani mungkin tidak harus terbatasi oleh status atau kedudukan. Mungkin ada sesuatu yang lebih penting yang bisa mereka bangun bersama. Alia yang melihat keraguan di wajah Riko, menyentuh bahunya dengan lembut. "Aku tahu ini tidak mudah. Kita akan menghadapi banyak tantangan, tetapi aku percaya kita bisa melaluinya bersama. Tidak ada yang lebih penting bagiku selain berada di sisimu, Riko." Riko menatap Alia dengan tatapan yang lebih lembut dari sebelumnya. Meskipun perasaan takut dan cemas masih ada, ia tahu bahwa sesuatu yang lebih besar sedang berkembang di dalam dirinya. "Baik, Bu Alia,
kata Riko pelan, akhirnya mengungkapkan perasaannya yang telah lama terpendam. Jika ini yang ibu inginkan, saya juga ingin mencoba. Saya tidak ingin menyesal karena tidak berusaha. Alia tersenyum penuh harapan. Terima kasih, Riko. Aku tahu ini tidak akan mudah, tapi aku akan berusaha sebaik mungkin. Kita akan mulai dari sini, dari apa yang kita miliki sekarang. Malam itu, di rumah sederhana yang penuh dengan harapan, dua dunia yang berbeda mulai menyatu. Riko dan Alia, meskipun belum tahu apa yang akan datang di depan, memutuskan untuk berjalan bersama, menghadapinya dengan hati terbuka. Beberapa minggu setelah percakapan mendalam itu, kehidupan Riko dan Alia berubah secara perlahan. Mereka mulai menjalani hari-hari dengan cara yang berbeda. Riko, yang dulu hanya tahu tentang kerja keras dan pengorbanan tanpa harapan untuk mendapatkan perhatian lebih, kini merasa dihargai lebih dari sebelumnya. Alia, yang selama ini terperangkap dalam dunia penuh tuntutan dan ketegasan, mulai merasakan kehangatan yang tak terduga dalam hubungannya dengan Riko. Meski masih ada kekhawatiran dalam hati mereka berdua, kedekatan yang mulai terjalin memberi mereka kekuatan untuk menghadapi segala kemungkinan. Alia semakin sering mengunjungi Riko dan Dina. Tidak hanya sekedar membawa makanan atau buah-buahan, tetapi ia mulai melibatkan diri lebih dalam kehidupan mereka. Kadang, Alia akan duduk lama dengan Dina, mendengarkan cerita-cerita kecil yang Dina sampaikan meski tubuhnya masih lemah. Riko, yang awalnya masih ragu, mulai melihat sisi lain dari Alia yang jarang ia lihat sebelumnya. Wanita yang dulu hanya dikenal dengan sikap dinginnya di kantor, kini tampil lebih sederhana dan hangat di depan Dina dan dirinya. Ia mulai merasa bahwa dunia yang terpisah antara mereka perlahan mulai memudar. Suatu sore, setelah bekerja, Riko mengajak Alia untuk pergi ke taman kota lagi, tempat yang pertama kali mereka kunjungi bersama. Kali ini, tidak ada tekanan, tidak ada ketegangan. Mereka berjalan berdua di sepanjang jalan, setapak yang dikelilingi pohon-pohon besar, menikmati udara sore yang sejuk. Alia, kata Riko sambil memandangnya. Saya tidak pernah membayangkan bahwa hari ini saya akan berjalan seperti ini bersama kamu. Alia tersenyum tipis, matanya menatap Riko dengan lembut. Kadang-kadang, hidup itu penuh kejutan, Riko. Aku dulu tidak pernah membayangkan bahwa aku akan punya teman seperti kamu. Mereka terus berjalan, berbicara tentang hal-hal ringan yang mengalir begitu saja. Tidak ada lagi rasa canggung di antara mereka. Setiap percakapan terasa alami, seolah dunia di sekitar mereka tak lagi terhalang oleh perbedaan status atau latar belakang. Tiba-tiba, Alia berhenti berjalan dan menatap Riko. Aku ingin kamu tahu satu hal, Riko. Aku tidak pernah menyesal datang ke sini. Aku tidak pernah menyesal memecatmu, karena jika itu tidak terjadi, aku tidak akan pernah tahu siapa dirimu yang sebenarnya. Riko menatapnya, sedikit terkejut dengan kata-kata Alia. Tapi, saya takut jika kita terus begini, akan banyak orang yang tidak setuju. Kita datang dari dua dunia yang berbeda, Alia. Alia menatap Riko dengan tatapan penuh keyakinan. Aku sudah cukup lelah mendengarkan apa yang orang lain katakan. Yang lebih penting bagi aku adalah apa yang kita rasakan. Jika kita bisa menjalani ini dengan tulus, tidak ada yang bisa menghalangi kita. Riko terdiam sejenak, merasa ada sesuatu yang begitu kuat di antara mereka. Untuk pertama kalinya, ia merasa tidak ada batasan yang nyata di antara mereka, hanya perasaan yang saling mengisi. Saya tidak pernah merasa seperti ini sebelumnya, Bu. Alia, jawabnya pelan, dengan senyum tipis di bibirnya. Alia menggenggam tangan Riko dengan lembut. Tidak ada lagi kata, bos, di antara kita, Riko. Tidak ada lagi jarak. Hanya dua orang yang saling menghargai dan mendukung. Itu yang terpenting. Perasaan Riko yang selama ini terpendam, kini mulai terbuka. Setiap langkah yang mereka ambil bersama terasa semakin kuat, semakin yakin. Mereka tahu perjalanan mereka tidak akan mudah, tetapi mereka bertekad untuk menghadapinya bersama. Di balik perbedaan mereka, ada rasa saling memahami dan menghargai yang lebih besar dari segala perbedaan yang ada. Beberapa bulan berlalu, dan Dina semakin sehat. Riko merasa lebih tenang, dan ia tahu bahwa ia tidak lagi harus berjuang sendirian. Alia selalu ada untuk mendukungnya, baik di saat-saat sulit maupun di saat-saat bahagia. Suatu hari, setelah selesai bekerja,
Alia mengajak Riko untuk makan malam di sebuah restoran kecil yang nyaman, jauh dari gemerlap dunia kantor dan kesibukan sehari-hari. Di sana, mereka berbicara tentang masa depan mereka. Apa yang akan kita lakukan setelah semuanya ini selesai, Riko? Tanya Alia dengan tatapan penuh harapan. Riko memandangnya dengan senyum lembut. Kita akan jalani bersama, Bu. Alia, jawabnya, mengucapkan kata-kata itu dengan penuh kepercayaan. Saya ingin membangun masa depan yang lebih baik, tidak hanya untuk saya, tetapi untuk kita semua. Malam itu, di restoran yang sederhana namun penuh makna, mereka berdua menyadari bahwa hidup ini lebih dari sekadar pekerjaan atau status. Itu adalah tentang cinta, pengorbanan, dan perjalanan yang mereka tempuh bersama, tanpa ada yang menghalangi. Semakin hari, semakin kuat ikatan antara Riko dan Alia. Mereka mulai membangun hidup bersama dengan cara yang berbeda dari sebelumnya. Meski masih ada banyak tantangan yang mereka hadapi, mereka merasa lebih siap untuk menghadapinya, karena mereka tahu bahwa mereka kini memiliki satu sama lain. Dina yang semakin sehat menjadi penguat bagi keduanya. Riko merasa, dengan kondisi adiknya yang semakin membaik, hidupnya mulai kembali ke jalur yang benar. Ia tidak lagi terfokus hanya pada perjuangannya sendiri, tetapi juga pada kebahagiaan orang-orang yang ia cintai. Alia, yang selalu mendukungnya, menjadi sosok yang sangat berarti dalam hidupnya, bahkan lebih dari sekadar bos atau teman. Mereka berdua, meskipun berasal dari dunia yang sangat berbeda, kini merasa seakan dunia mereka menyatu. Namun, meski begitu, Riko masih merasa ada ketidakpastian di dalam dirinya. Ia tahu bahwa hubungan mereka, meskipun penuh dengan perasaan tulus, tidak akan mudah diterima oleh banyak orang. Banyak yang masih memandang mereka sebagai dua dunia yang terpisah. Riko takut bahwa perjalanan mereka mungkin akan menghadapi banyak rintangan, terutama dari orang-orang di sekitar mereka yang tidak bisa menerima perbedaan ini. Suatu sore, saat mereka sedang duduk di rumah Riko setelah makan malam sederhana, Alia memperhatikan Riko yang tampak sedikit gelisah. Riko yang biasanya tenang dan penuh keyakinan, kini terlihat terperangah dalam pikirannya. Ada apa, Riko? Tanya Alia dengan lembut, menyentuh tangannya. Kamu terlihat seperti sedang memikirkan sesuatu yang berat. Riko menatap Alia dengan tatapan penuh kecemasan. Alia, aku merasa semakin takut dengan semua ini. Kita tahu hubungan kita pasti akan menghadapi banyak tantangan. Orang-orang tidak akan mudah menerima kita, dan aku takut jika kita terus seperti ini, kita akan saling melukai. Alia menatap Riko dengan penuh pengertian. Aku tahu, Riko. Aku tahu tidak mudah. Kita datang dari dunia yang berbeda, dan banyak orang yang tidak akan mengerti keputusan kita. Tapi, aku percaya pada apa yang kita miliki sekarang. Aku percaya kita bisa menjalani ini bersama. Tidak ada yang lebih penting bagiku selain kita berdua. Riko menarik napas panjang, matanya yang tadinya penuh kecemasan kini mulai tampak lebih tenang. Aku juga ingin percaya pada kita, Alia. Tapi terkadang aku merasa aku bukan siapa-siapa di dunia yang penuh dengan aturan dan status ini. Aku hanya seorang sopir. Alia menggenggam tangan Riko dengan lembut, membuatnya merasa lebih tenang. Riko, kamu lebih dari itu. Kamu lebih dari sekadar sopir. Kamu seorang kakak yang rela berkorban. Itu jauh lebih berharga daripada status atau kedudukan. Kita mungkin berasal dari dunia yang berbeda, tetapi itu tidak menghalangi kita untuk menjalani hidup ini bersama. Mendengar kata-kata Alia, Riko merasakan sesuatu yang berbeda di dalam dirinya. Ketakutannya yang semula begitu besar kini terasa semakin kecil. Ia tahu bahwa apa yang mereka miliki lebih besar daripada perbedaan status atau pandangan orang lain. Apa yang mereka punya adalah cinta, pengertian, dan komitmen untuk saling mendukung. Alia, Riko mengangkat wajahnya, menatapnya dengan penuh harapan. Kalau kita memilih untuk melawan segala rintangan ini, aku ingin kita melakukannya dengan penuh kepercayaan, bukan hanya pada satu sama lain, tetapi juga pada diri kita sendiri. Aku ingin berjuang untuk kita, untuk masa depan yang lebih baik. Alia tersenyum lebar, matanya penuh kebahagiaan. Aku juga ingin berjuang untuk kita, Riko. Kita akan melakukannya bersama, tidak ada yang bisa menghalangi kita. Setelah percakapan itu, Riko merasa jauh lebih ringan. Ketakutannya mulai menghilang,
dan ia merasa lebih siap menghadapi apapun yang akan datang di depan. Ia tahu bahwa perjalanan mereka tidak akan mudah, tetapi ia yakin bahwa selama mereka tetap bersama, mereka bisa menghadapinya. Keesokan harinya, setelah Rico mengantar Dina ke sekolah, ia bertemu dengan Alia di kantor untuk membahas beberapa pekerjaan. Namun, sebelum mereka mulai bekerja, Alia mengajaknya berbicara. "Rico, aku berpikir tentang sesuatu," kata Alia, memandangnya dengan serius. "Aku ingin kita merencanakan masa depan bersama. Aku ingin kita lebih serius dalam hubungan ini. Apa pendapatmu?" Rico terkejut mendengar pertanyaan itu. Ia tidak pernah membayangkan bahwa Alia akan berbicara tentang masa depan mereka begitu langsung. "Alia, apakah kamu yakin? Kita sudah tahu betapa sulitnya perbedaan ini. Apa kamu yakin ingin melangkah lebih jauh?" Alia tersenyum lembut. "Ya, Rico. Aku ingin melangkah lebih jauh denganmu. Aku percaya kita bisa mengatasi semua tantangan bersama. Aku ingin kita memulai perjalanan baru, sebagai pasangan yang saling mendukung." Rico terdiam sejenak, mencerna kata-kata Alia. Hatinya berdebar, tetapi ia tahu bahwa ini adalah langkah yang benar. "Baik, Alia. Aku siap untuk memulai perjalanan ini bersamamu." Dengan keputusan yang bulat, Rico dan Alia memulai babak baru dalam hidup mereka. Mereka tahu bahwa perjalanan ini tidak akan mudah, namun mereka bertekad untuk menghadapinya bersama, dengan cinta dan keyakinan yang lebih kuat dari sebelumnya. Keputusan yang mereka ambil malam itu, untuk melangkah bersama meski ada banyak rintangan, menjadi titik balik dalam kehidupan mereka. Rico dan Alia tidak hanya menjalani hari-hari dengan lebih ringan, tetapi mereka juga mulai merencanakan masa depan bersama, dengan saling memahami dan mendukung. Meskipun banyak yang meragukan keputusan mereka, keduanya merasa bahwa mereka telah menemukan jalur yang tepat untuk menjalani hidup dengan lebih bermakna. Alia yang selama ini sibuk dengan pekerjaannya, mulai lebih sering menghabiskan waktu dengan Rico dan Dina. Kehadiran Alia di rumah Rico, yang dulunya hanya sebuah tempat sederhana yang dipenuhi keterbatasan, kini terasa berbeda. Ada kehangatan yang tumbuh setiap kali mereka duduk bersama, berbicara tentang masa depan, tentang impian yang mereka miliki. Sementara itu, Rico yang dulunya hanya seorang sopir pribadi yang merendah, kini merasa lebih dihargai. Perubahan dalam dirinya mulai terasa, tidak hanya karena Alia yang selalu mendukungnya, tetapi juga karena ia mulai menerima kenyataan bahwa ia tidak perlu merendahkan dirinya sendiri hanya karena statusnya. Ia merasa bangga dengan siapa dirinya, dengan apa yang telah ia lakukan untuk Dina, dan kini dengan hubungan yang ia bangun bersama Alia. Suatu hari, ketika mereka sedang duduk di taman kota, tempat yang sering mereka kunjungi untuk berbicara dan menghabiskan waktu bersama, Alia mengajukan pertanyaan yang telah lama terlintas di benaknya. "Rico," katanya sambil menatapnya dengan serius, "apa yang kamu harapkan dari masa depan kita?" Rico terdiam sejenak, seolah merenungkan pertanyaan itu. Ia melihat Alia dengan tatapan lembut, berusaha mencerna apa yang dimaksud. "Saya harap kita bisa membangun masa depan yang penuh kebahagiaan, Alia, tanpa batasan, tanpa rasa takut akan pandangan orang lain. Saya ingin kita bisa hidup bersama tanpa ada yang menghalangi kita, dan tentu saja, saya ingin kita bisa terus mendukung satu sama lain." Alia tersenyum, matanya berbinar. "Itulah yang aku harapkan juga, Rico. Aku ingin kita bisa menjalani kehidupan ini dengan penuh cinta, tanpa harus takut pada apapun. Aku percaya, selama kita bersama, tidak ada yang tidak mungkin." Mereka berdua saling menatap, dan untuk pertama kalinya, mereka merasa bahwa dunia di sekitar mereka telah berubah. Mereka tidak lagi terhalang oleh perbedaan status,